Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pembelajaran gelombang bunyi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Claravia. Perkenalkan, nama saya Mezalina Angelita. Perkenalkan, nama saya Salvia Yulianti Putri. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Madelia. Love it, man, fuck your feelings. The way she took my song, it's a spiritual healing. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Dan gelombang bunyi ini memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar oleh pendengar. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik dan gelombang bunyi juga termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Dan sifat gelombang bunyi ini ada pemantulan, refleksi yang terjadi gema dan gaung. Yang kedua itu ada pembiasan atau refraksi bunyi yang merambat melalui dua medium dengan perbedaan kerapatan. Dan yang ketiga ada pelenturan atau difraksi bunyi. Bunyi dapat merambat melalui celah-celah yang sempit. Dan yang keempat itu ada perpaduan interferensi bunyi atau disebut juga dengan pelayangan bunyi. Klasifikasi gelombang bunyi ada 3 macam. Yang pertama ada infrasonik, merupakan bunyi dengan frekuensi 20 Hz. Yang kedua, tidak bisa didengar manusia, hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik. Yang kedua ada audiosonik, merupakan bunyi yang dapat didengar manusia dengan frekuensi antara 20 sampai 2000 Hz. Yang ketiga ada ultrasonik, merupakan bunyi dengan frekuensi 2000 Hz, tidak bisa didengar manusia, hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya anjing dan kelelawar. Cepat rambat bunyi. Yang pertama, cepat rambat bunyi pada zat padat. Rumusnya V sama dengan akar E per Rho. V yaitu cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. E modulus Young, satuannya N per M kuadrat. Rho sama dengan massa jenis, satuannya Kg per M kubik. Yang kedua rumusnya ada cepat lambat bunyi pada zat cair. V sama dengan akar B per Rho. V sama dengan cepat lambat bunyi M per S. B sama dengan modulus bulk, satuannya N per M kuadrat. Rho sama dengan massa jenis, satuannya Kg per M kubik. Rumus ketiga ada V sama dengan akar V R T per MR. V sama dengan cepat rambat bunyi, satuannya M per S. Y sama dengan tetapan Laplace. R sama dengan tetapan gas ideal, sama dengan 8.314 J per mol K. T sama dengan suhu K. M sama dengan massa molekul relatif, satuannya G per mol. Oh iya, untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari itu khususnya dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada ultrasonografi atau yang disebut juga dengan USG. Alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi dalam rahim ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bidang industri, memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selain itu, digunakan pada bidang penanganan
dengan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa akibat gelombang ultrasonik. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Tapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang digunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikel yang mampu menggosok piring-piring yang kotor dan membersihkannya. Yang kelima, sonar. Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar, seperti yang dimanfaatkan oleh kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut. Gelombang bunyi yang berasal dari gelombang ultrasonik akan merambat lurus mengenai dasar laut. Ketika gelombang sudah mencapai dasar laut, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke kapal yang ditangkap oleh detektor. Pengertian efek Doppler. Efek Doppler yaitu perubahan frekuensi bunyi yang didengar pengamat ketika terdapat gerak relatif antara A. Sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler dapat Anda amati pada saat mobil ambulans bergerak mendekati atau menjauhi Anda sambil membunyikan sirine. Bunyi sirine terdengar lebih tinggi saat mendekati pengamat dan terdengar lebih rendah saat menjauhi pengamat. Persamaan efek Doppler, rumusnya Fp sama dengan V plus minus Fp per V sama dengan Vs dikali Fs. Keterangannya Vp sama dengan frekuensi yang diterima pendengar, satuannya Hz. Vs sama dengan frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi, satuannya Hz. V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi di udara, satuannya M per S. Vp sama dengan kecepatan pendengar, satuannya M per S. Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi, satuannya M per S. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu efek Doppler. Seseorang berdiri di halte menunggu bus. Nah, tiba-tiba itu ada sebuah ambulans melintas dengan membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Jika laju mobil ambulans 72 km per jam dan laju bunyi di udara 340 m per s, berapakah frekuensi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Nah, dijawabnya itu diketahui Fs-nya sama dengan 400 Hz, Vs-nya 72 km per jam, diubah menjadi sekon yaitu 20 m per s. Vp-nya itu 0, V-nya 340 meter per s, ditanyakan Fp. Fp-nya itu sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali Fs. Fp sama dengan 340 plus 0 per 340 min 20 dikali 400 Hz. Fp sama dengan 340 per 20 dikali 400 Hz sama dengan 425 Hz. Maka Fp sama dengan 425 Hz.